Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, haji dan hajah rombongan Multazam 2012, 2015 dan 14 ya. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul kembali setelah bulan yang lalu di dalamnya Bapak Haji Tejo di Pancatan. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang insya Allah lebih baik dari hari sebelumnya. Amin. Di dalamnya Bapak Haji Agus di Jalan Busuli ya. Di Jalan Kabupaten Busuli. Busuli pun apa Pak? Oh Busuli. Oh iya. Di Hanggol Kabeh ya. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Taala atas karunia nikmat Allah yang senantiasa kita terima ini, untuk semakin menambah iman dan takwa kita, agar supaya ketika kita nanti harus pulang kembali ke kampung kita, maka bisa pulang dengan husnul khotimah. Amin. Amin. Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, hari ini tema yang ingin saya sampaikan adalah mengenal kita itu sungguhnya siapa. Makanya judulnya Who am I? Siapakah saya? Kula menika sinten? Menika wonten gambaripun nika wonten kucing bercermin. Tapi cerminnya ternyata muncul gambarnya bukan dirinya, yaitu singa. Dari atas sana. Jadi ini adalah bagian dari kehidupan kita yang bisa jadi ketika kita itu menjadi seseorang yang harusnya menjadi diri kita, tapi senangnya kita menjadi orang lain. Ngoten nggih. Sering mboten awake dhewe niki pengennya bukan jadi kita, pengennya jadi orang lain. Makanya ada istilah rumput tetangga itu lebih hijau. Itu. Nah, apalagi jalan cari rumput tetangga. Baik. Bapak Ibu sampun mengenal diri sendiri atau tidak? Ini mengenal diri ini ternyata bukan perkawis gampil Bapak Ibu. Mengapa demikian? Karena menjadi diri yang sejati itu ternyata butuh latihan. Mengenal diri itu bukan hanya karena saya punya nama, saya kenal dengan nama saya, bukan. Saya rumahnya mana, saya tahu rumahnya, saya bisa kembali ke rumahnya saya, bukan itu. Tapi yang terjadi adalah kita sungguh-sungguh betul mengenal sosok diri kita yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi itu selalu sedang rawuh Bapak. Monggo Bapak. Alhamdulillah, monggo binarah Bapak. Halo Pak, nanti dipun mulai. Terus kula kembali malih. Yang namanya orang itu untuk semakin menjadi orang yang cerdas spiritualipun, itu cirinya adalah tidak lagi berbicara tentang orang lain. Berbicaranya bukan untuk masalah orang lain. Maksud ibu tribun Bapak Ibu. Nah, ini kan. Kalau orang masih mengomentari orang lain, ya, itu yang terjadi adalah orang yang kecerdasan spiritualnya rendah. Maksud ibu tribun. Selalu yang dituding niku wong liya. Maksud misalnya
Kalau ada orang lain ada kekurangan sedikit, langsung dia komentari. Kayak dasare, terus dasare dheweke iki. Pokoknya semua ada dasar orang lain yang harus dituju. Dia sibuk dengan urusan orang lain. Maka hobinya diantaranya adalah ghibah. Biasa nggih ghibah? Ngrasani rasa apik ning sing elek. Gitu? Nah, itu kecerdasannya rendah. Tapi kalau orang itu dalam keadaan suka berbicara tentang dirinya, metani dirinya, bukan metani orang lain, itulah orang-orang yang sudah mengenal dirinya itu siapa. Jadi sibuknya adalah sibuk metani awake dhewe. Ngoten ya. Nah, makanya sering kalau orang-orang yang kecerdasan spiritualnya rendah, ciri utama yang orang tidak cerdas spiritualnya adalah gampang emosi. Kata mboten ingkang gampang emosi. Gampang amarahnya meledak. Kalau diberi saran, diberi masukan, diberi kritikan, nesu. Kata mboten? Wong ngoten niku biasane nak salah ra gelem ngakoni salah, ra rumangsa salah. Ibaratnya kalau orang yang demikian ini yang selalu dia tunjuk yang salah itu orang lain. Itulah karena itu dari dulu salah asuhan Bapak Ibu. Dek zaman cilik-cilikane kalau dia jatuh waktu zaman masih kecil, masih balita, masih batita, bahkan masih SD, ketika jatuh orang tuanya dalam keadaan memberitahukan ke anak sing marai jatuh tanahnya, ya kan? Watune, krikile, oh dasar krikile nakal ya, ngoten niku. Sing disalahke krikil. Nah gejegluk mejane sing dituthuk, oh dasar mejane nakal. Ngoten niku. Itu tandanya orang-orang yang masih dewasa, yang sudah dewasa seperti sekarang ini, Bapak Ibu kan senior ya. Nah, itu terbawa masih zaman dulu. Makanya dialah orang yang belum mengenal dirinya, bahwa dia itu umurnya sudah tua. Neng gampangnya nesu. Rumangsa senior, rumangsa banyak merasa benarnya. Nikulah yang terjadi pada manusia, seringnya begitu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka penting bagi kita untuk mengenal kita itu siapa. Orang berbuat dosa, orang berbuat sesuatu maksiat, itu karena dirinya nggak mengenal dirinya. Ya, dirinya ini nggak kenal siapa dia itu. Kalau dia kenal dirinya siapa, maka dia akan hati-hati di dalam menjalani hidup ini. Nah, saat ini kau ngeten Bapak Ibu. Lanjutkan dulu. Nah, maka pertanyaan ini, sudahkah kita kenal dengan kita? Pertanyaan ini harus dibuktikan dengan indikator wau. Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang sudah biasa tenang hidupnya, ora tahu kemerungsung, ora tahu gampang nesu. Mboten nesu niki mboten ngapet nesu lho. Tiyang mboten ketok nesu ning jero lara ati. Kata apa mboten? Kondisinya kalau dia tersinggung terus meneng wae, cugetan aten bahasa Jawa ini. Tersinggung kayak gitu. Nah, itu tanda-tandanya kita belum mengenal kita itu siapa. Jadi kalau kita ini menjadi tahu kita itu siapa, maka ada orang ngomong apa tentang kita, ora popo, tenang-tenang saja. Jadi nggak akan dirinya mudah tersinggung, tidak mudah meletup emosinya. Makanya ini saya gambarkan, kalau benar-benar aku sudah mengenal diriku yang sebenarnya, maka sesungguhnya aku adalah orang yang benar-benar bisa berbahagia dimanapun, dalam keadaan apapun. Nggon sing ra penak dhek merasa tetep penak wae. Dia hidupnya tidak diombang-ambingkan oleh sebuah lingkungan. Karena itu bahagia setiap saat. Ya. Nah, Ibu dan Bapak, sama rahimakumullah, ini man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu.
Jadi barang siapa kita itu kenal kita itu siapa, maka sesungguhnya kita itu mengenal Tuhan kita. Maka kalau saya tidak mengenal diri saya, piye arep ngerti Gusti Allahku? Nggih betul. Karepe Gusti Allah niku napa? Terhadap manusia itu untuk apa? Ngapain? Gitu loh. Tapi karena manusia itu mengenal dirinya, maka dia paham Allah punya maksud apa. Ketika kita diberi sebuah peristiwa ini ada apa, untuk apa, kita akan tahu. Bapak Ibu bisa hadir di dalam pertemuan hari ini adalah karena Allah memberi kemudahan kalau kita kenal kita. Tapi kalau kita nggak kenal kita, kuwi mergane aku usaha keras iso tekan kene. Ngerasa mboten? Karena usahaku ngoten niku. Niku wong sing ra ngerti awake dhewe. Maka kalau orang yang dia kenal dengan dirinya, selalu dia akan menjadi manusia bersyukur atas apapun yang terjadi pada dirinya. Dia mendapatkan enak, kembalikan ke Allah lagi. Dia mendapatkan yang sulit, yang susah, kembalinya ke Allah lagi. Itu mesti ada satu kebaikan untuk saya. Jadi hidupnya enak banget. Tidak pernah merasa susah walaupun dalam kesusahan. Ya. Ibu dan Bapak, marilah saya ajak Bapak Ibu untuk mengenal kita itu siapa. Kita ini sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita mau tahu benar-benar, memang Bapak Ibu tadi ada yang dari Panjatan, dari mana? Banaran, dari mana lagi Wates, dan dari berbagai tempat. Itu kalau ditanya, aslimu sakjane ngendi to? Bisa menyebut tanah kelahiran. Nggih mboten? Itu kalau itu ditanya begitu, sebetulnya kalau ditanya dengan secara benar, tempat lahirmu di mana? Jadi urusan KTP itu benar. Tempat, tanggal lahir. Tempatnya di mana? Tempat apa? Tempat lahir. Tapi asal usul kita bukan di situ. Di situ hanya numpang lahir. Nggih mboten? Nah, aslinya awake dhewe Bapak Ibu, aslinya adalah dari surga. Niki saya mengajak mengenal bahwa awake dhewe niki aslinya saking surga. Pitados napa mboten? Pitados. Alasannya napa? Dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam. Oh, berarti kita ini belum pernah di surga. Kalau caranya kita hanya dari Nabi Adam. Amin turunane kok. Nggih mboten? Wah, kuwi turunane Sri Sultan. Nah, ning ora ning kraton. Saged mboten ngoten niku. Kami genetisnya. Nah, sekarang ini kita ini sesungguhnya aslinya dari surga beneran. Jadi Bapak Ibu kita itu pernah di surga. Loh, apa buktinya? Kita berada di Lauhul Mahfuz. Kita jiwanya, roh kita itu adanya di Lauhul Mahfuz. Itu adalah tempat area yang tidak akan pernah ada yang bisa mengakses. Tidak ada yang bisa menyentuh kecuali Allah. Malaikat nggak bisa. Kita sendiri nggak bisa ngutik-ngutik itu. Itulah manusia tercatat, dituliskan di situ itu Tripitara niku umure pira, laire tanggal pira, matine tanggal pira, rezekine sepira, bojone pira, niku wonten niku. Tercatat. Saiki lagi ning busole tercatat iki. Artinya itulah sebuah asal usul kita. Karena itu kita ini sesungguhnya secara pribadi masing-masing adalah bukan hanya karena anak turunan Nabi Adam. Anak turunan Nabi Adam betul, tapi bukan karena itu terus kita dari surga. Tapi masing-masing kita adalah dari sana. Jadi kita ini aslinya dari surga. Kalau pulang kemana Pak, Bu? Ya harusnya pulangnya ke surga. Kalau rumah saya saat ini numpangnya adalah di Jalan Garuda, nanti selesai dari sini ke Jalan Garuda lagi. Jadi betul. Bapak Ibu saking Panjatan, kondur saking mriki nggih ke Panjatan. Nak ra tekan Panjatan jenenge kesasar. Jadi betul. Namanya tersesat. Nah, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya, perjalanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Dari Allah kembalinya ke Allah. Dari surga harusnya kembalinya ke surga. Dari akhirat kembalinya ke akhirat. Akhiratnya wonten dua alamat. Surga maupun neraka. Nah kalau kita kesasar ning neraka, nah itu karena kita tersesat di dunia. Itu nggih. Naudzubillah min dzalik. Makanya ini saat ini kita penting belajar. Aku kisah janjane sapa to? Ngoten. Nah, iki wae asale. Nah, niki bicara sejarah saat ini. Bicara sejarah sebelum Nabi Adam itu hadir di dunia, sebelum diciptakan menjadikan manusia, Allah niku rasan-rasan kali sinten malaikat. Teng Quran surat Al-Baqarah 300. Nah, niki posisinya Allah menyampaikan firman-Nya kepada malaikat. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku itu adalah Allah, hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Nah niki sebutan kita disebut dengan khalifah. Khalifah niku napa atasipun? Khalifah itu bisa diartikan pemimpin, wakil Allah di muka bumi, gitu. Nah, jadi kalau ada sekarang pada meributkan khilafah niku wong radong. Kok khilafah kok dimasalahkan? Khilafah niku sebutan khalifah, pemimpin. Jadi hidup manusia itu ya harus jadi berkhilafah, khalifah. Wong Allah saja nyebutnya khalifah. Khalifah fil ardh. Nah, mereka berkata, mereka niku sinten? Malaikat. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau. Nah, niki sakniki, Bapak Ibu, naminipun malaikat itu ketika dirasani untuk diajak rasanan Allah mau menciptakan itu Allah itu, maka dia sedikitnya protes, mempertanyakan. Tapi pertanyaan yang dinyatakan oleh malaikat ini pernyataannya adalah terbukti, betul atau tidak? Nih coba, manusia ini membuat kerusakan teng donya apa betul? Nah, ngerusak donya, ngerusak awake dhewe. Banyak enggak yang orang mabuk niku enggak ngerusak awake dhewe? Nah, ngerusak. Terus yang menumpahkan darah, terus betul? Oh, banyak sekali orang membunuh ya. Nah, polisi bunuh polisi. Belum lama ini di Papua juga KKB niku ya. Kalau ngoten niku mboten teroris. Niku nak menurut media ya. Nah, padahal niku teroris ya. Niki Allah kemudian menjawab apa yang dijadikan stigma manusia itu oleh malaikat. Malaikat itu memberikan label negatif manusia. Maka, Bang Ibu, Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Nah, di sini ada satu hal yang menarik, Bapak Ibu. Yang namanya Allah mendengar apa yang dinamakan malaikat ini memberi label negatif. Yang ada justru Allah membela-belain manusia. Lewat kalimat ini, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui malaikat, gitu loh. Jadi ibaratnya malaikat itu ditutup mulutnya untuk wis rasa ngomong kowe iki ora drong. Ngoten niku. Lewat dengan cara seperti itu. Nah, kenapa yang menarik ini? Kenapa Allah bela-belain manusia dengan seperti itu? Sehingga akhirnya diciptakanlah manusia. Maka kita perlu ingat, Bapak Ibu, nanti akan kita bahas. Kita ini yang namanya tadi supaya besok kalau kembalinya ke surga, ini ada lagu yang saya tulisnya ini, lagunya bisa diingat-ingat untuk ingat lagu ini. Nah, agar kita enggak lupa bahwa kita kembalinya ke surga. Lagunya ya, Pak. Sungguh kita semua akan kembali
ke surga tempat yang abadi. Sungguh surga tempat yang suci bagi mukmin muslim sejati. Di sana asal Bapak kita, Nabi Adam nih, bersama dengan Ibu Hawa. Memang di sanalah rumah kita, hidup sentosa dan bahagia. Kepada Allah kita ngabdi ibadah dengan ikhlas sepenuh hati. Jagalah iman dan amal soleh hanya untuk ilahi Rabbi. Ibu dan bapak sama rahimakumullah, kita ini rumah kita ya adalah di surga. Sungguh kita ini semua akan kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap kita yang berjiwa, yang bernyawa, itu pasti mati. Meng tanggale ra ngerti apa itu. Kapan, di mana, ya, caranya seperti apa kita mati, nggak ada yang tahu. Belum pernah ada bocoran. Ke surga tempat yang abadi. Jadi Bapak Ibu, sudah rampung Bapak. Jadi tempat surga itu abadi, nak wis ning surga ora bakal pindah ning ndi. Nah, dan itu benar-benar abadi sejati. Dan surga itu tempat yang suci, maka latihannya di dunia berlatihlah toharoh, bersuci, senantiasa bersuci, agar kita pantas kembali ke tempat yang suci. Bapak Ibu sudah sampai ke tanah suci, ya toh? Nah, besok ke tempat yang suci yang lainnya adalah asal kita, yaitu surga. Nah, surga itu tempat yang suci, tempatnya siapa? Orang mukmin. Orang mukmin itu mesti muslim sejati. Jadi wong niku sing masuk surga ya mung wong mukmin, orang yang beriman. Karena itu kalau kita nggak beriman, bisa tidak sampai pada tujuan kembalinya kita itu. Nah, di sana asal bapak kita, Ibu Hawa adalah ibu kita masing-masing. Di sanalah rumah kita yang sesungguhnya, hidup sentosa dan bahagia. Jadi surga itu tempat orang bahagia. Latihannya di dunia harus bahagia. Kalau Bapak Ibu di dunia kok ora bahagia, aja harap ning surga. Mergane surga tempat bahagia. Bahagia bukan senang-senang. Bahagia itu urusannya hati. Bahagia itu urusannya adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Nah, awake dhewe ning donya ora iso rasa syukur, maka ning akhirat ra iso kembali ke tempat yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu, saya